Sobar Merdeka. Pada kesempatan ini, kita akan membahas konsep pembelajaran inklusif dan fleksibel. Pembelajaran inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang memastikan setiap individu, apapun latar belakang, kemampuan, atau gaya belajarnya, dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses belajar. Sementara pembelajaran fleksibel menekankan pemberian pilihan dalam cara belajar, akses sumber belajar, dan bentuk penilaian sehingga seluruh individu dapat belajar secara optimal sesuai kebutuhan masing-masing. Melalui kombinasi keduanya, proses belajar menjadi lebih adil, adaptif, dan humanis untuk semua individu. Apa pentingnya pembelajaran inklusif dalam pendidikan? Pada dasarnya, setiap individu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan seluruh individu berkembang sesuai gaya belajar mereka baik secara visual, auditori, kinestetik, maupun multimodal. Dengan memberikan akses, dukungan, dan pilihan strategi belajar, pembelajaran dapat menjadi lebih relevan, bermakna, dan memberdayakan bagi semua individu. Apa itu pembelajaran fleksibel? Pembelajaran fleksibel mencakup pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi beragam gaya belajar, memastikan semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang. Pembelajaran fleksibel bukan hanya soal waktu dan tempat belajar, tetapi juga mengenai variasi metode instruksional dan penilaian. Pengajar dapat memadukan pembelajaran sinkron dan asinkron, tatap muka dan daring, diskusi kelompok maupun pembelajaran mandiri. Dalam penilaian, individu dapat diberi pilihan untuk menunjukkan kompetensi melalui berbagai cara seperti proyek, presentasi, kuis digital, maupun portofolio. Fleksibilitas ini memberi ruang bagi individu untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Pembelajaran tradisional yang selama ini cenderung berfokus pada satu metode pembelajaran dan satu bentuk penilaian. Pendekatan yang seragam seringkali mengabaikan perbedaan kebutuhan dan karakteristik individu, sehingga beberapa individu mungkin tertinggal dalam proses belajar. Hal ini menjadi dasar mengapa inovasi dan diversifikasi dalam pembelajaran menjadi kebutuhan mendesak di era pendidikan modern. Berikut 4 poin utama dalam pembelajaran inklusif. Apa saja itu? Pertama, memastikan semua individu memiliki akses yang sama ke sumber daya dan fasilitas pembelajaran. Kedua, mendorong partisipasi aktif individu dalam proses belajar melalui metode yang interaktif dan menarik. Ketiga, menyesuaikan materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan beragam individu dan gaya belajar mereka. Keempat, memberikan dukungan emosional kepada individu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Pada bagian ini mengulas perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran inklusif. Pembelajaran tradisional selama ini cenderung berfokus pada satu metode pengajaran dan satu bentuk penilaian. Pendekatan tersebut menuntut semua individu belajar dengan cara yang sama, sehingga individu yang memiliki gaya belajar berbeda seringkali mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran. Berbeda dengan itu, pembelajaran inklusif memulai pendekatannya dengan memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar semua individu. Pengajar tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memahami karakteristik individu, memberikan dukungan yang tepat, serta menciptakan ruang agar setiap individu dapat belajar sesuai ritmenya masing-masing. Selain itu, pembelajaran inklusif menekankan fleksibilitas dalam metode pengajaran dan penilaian. Individu dapat menunjukkan kompetensi melalui berbagai cara seperti proyek, presentasi, portofolio, maupun refleksi tertulis sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai keberhasilan belajar. Dengan demikian, pembelajaran inklusif tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, karena mengangkat potensi setiap individu. Pada bagian ini akan mendeskripsikan contoh kegiatan pembelajaran inklusif di kelas perkuliahan. Pada suasana perkuliahan seperti ini, mahasiswa tidak hanya duduk mendengar penjelasan dosen,
tetapi secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil yang terdiri dari beragam latar belakang dan kemampuan akademik. Setiap mahasiswa memiliki peran dan kontribusi yang sama, sehingga tidak ada yang tersisih atau kurang terlibat dalam diskusi. Dosen memberikan fleksibilitas dalam sumber belajar dengan memadukan tayangan video, simulasi digital, bacaan artikel, dan contoh kasus dunia nyata. Mahasiswa dipersilakan memilih media belajar yang paling sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang membaca modul, ada yang menganalisis grafik dari presentasi digital, dan ada pula yang berdiskusi melalui papan tulis digital. Dalam kegiatan presentasi kelompok, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pemahamannya dengan format yang berbeda-beda. Sebagian menyajikan poster digital, sebagian memaparkan hasil analisis data, dan sebagian lainnya membuat demonstrasi simulasi. Semua bentuk ekspresi pemahaman ini dihargai dengan adil karena setiap mahasiswa menunjukkan kompetensi dengan cara yang paling sesuai dengan potensinya. Visualisasi ini memperlihatkan bahwa kelas inklusif bukan hanya konsep, tetapi praktik pembelajaran yang adaptif, menghargai keberagaman, dan mendukung kesuksesan semua individu. Terima kasih telah menyimak ulasan materi ini. Semoga materi dapat menambah wawasan Anda. Sampai bertemu pada sesi pembelajaran berikutnya.